sini ada Sus Buleman berusia 70 tahun, mengalami gangguan penglihatan progresif karena glaukoma dan didiagnosis asam urat. Ia sering mengonsumsi makanan pantangan karena tidak bisa mengenali atau membaca label makanan saat belanja. Dalam kunjungan rumah, perawat memberikan edukasi verbal yang jelas dan membuat daftar makanan pantangan dengan simbol atau bentuk yang bisa dikenali melalui sentuhan. Perawat juga melibatkan keluarga agar membantu memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai anjuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi kesehatan terkena asam urat. Apa sih asam urat itu? Asam urat terbentuk dari metabolisme zat purin yang berasal dari makanan, baik makanan hewani maupun makanan nabati. Saat tubuh mengkonsumsi terlalu banyak purin, kadar asam urat meningkat dan ginjal mampu membuangnya secara optimal. Akibatnya, asam urat menumpuk dan membentuk kristal-kristal di persendian yang menyebabkan nyeri dan peradangan. Kadar asam urat di dalam tubuh meningkat jika seseorang mengonsumsi makanan yang tinggi purin. Jika tidak dapat dikendalikan, maka asam urat dapat memicu nyeri yang mendadak, bahkan menimbulkan komplikasi pada ginjal dan sendi. Tantangan terbesar bagi sebagian lansia, terutama mengalami gangguan penglihatan, adalah mengenali makanan yang tepat untuk dimakan. Seperti pada kasus Buleman berumur 70 tahun yang kesulitan menghindari makanan pantangan karena mempunyai gangguan penglihatan. Melalui pendekatan edukatif, perawat berupaya untuk membantu Buleman memahami pola makan sehat untuk asam urat. Edukasi yang ditampilkan atau disampaikan secara verbal seperti sentuhan atau edukasi alat bantu serta dukungan penuh dari keluarga. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bu Zekia ya? Iya, betul sekali. Ibu saya sudah menunggu. Terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum, Bu Leman. Waalaikumsalam, Mbak Sakia ya. Terima kasih mau datang ke sini. Sama-sama, Bu Leman. Kedatangan saya hari ini, saya akan menjelaskan tentang makanan, terutama makanan yang harus dihindari. Bukannya Ibu terkena asam urat, nih? Iya Mbak, saya itu punya asam urat tinggi kalau itu dicek ya. Terus saya juga bingung, tidak bisa membaca tulisan, apalagi kalau lagi belanja. Itu tulisan yang ada di makanan itu boleh dimakan apa enggak? Itu apalagi saya kan suka itu kacang-kacangan, Mbak. Wah, itu bahaya sekali, Bu. Sebaiknya Ibu hindari ya, Bu, atau batasi aja makanan kacang-kacangan. Iya Mbak, saya mau menghindari makanan yang bisa mengakibatkan asam urat saya tinggi. Apa aja ya Mbak? Bagus, Bu, kalau gitu. Saya di sini membawa label ya, Bu. Makanan ada 2. Jadi tuh yang pertama, ini kan bentuknya silang ya, Bu. Ini tuh makanan yang harus dihindari. Contohnya yaitu seperti jeroan, ikan tongkol, minum-minuman manis, seafood. Itu nggak boleh, Bu, dikonsumsi penderita asam urat karena kadarnya itu purinnya sangat tinggi sehingga menyebabkan kaki Ibu sering nyeri mendadak lah, peradangan dan pembengkakan seperti itu, Bu. Ini, Bu. Seperti ini. Ini makanan yang nggak boleh ya, Bu. Dan ini makanan yang boleh. Ini yang dicentang itu yang boleh ya, Bu. Contohnya seperti telur, susu dan roti, ubi rebus, pisang dan apel. Itu boleh, Bu, dikonsumsi atau aman setiap hari harus dimakan, Bu. Oh, jadi kayak gitu ya Mbak. Ini berarti makanan-makanan yang perlu dihindari dan boleh yang dimakan. Ini benar tandanya itu kalau disilang itu nggak boleh ya Bu. Kalau Iya. dicentang itu boleh ya. Iya, Bu, betul sekali.
Oh ya Mbak Noya, minta tolong ya ibunya diingatkan lagi tentang hal seperti ini agar ibunya itu bisa sembuh dari asam urat. Iya, saya sering ikut ibu ke warung untuk membacakan label sama mengingatkan daftar ini. Baik Mbak Noya, karena pengelolaan asam urat juga dapat terjadi atau dapat sembuh itu karena dukungan keluarga. Jadi ibunya itu harus diingatkan ya agar bisa sembuh. Iya Mbak, saya juga terima kasih punya anak kayak Mbak Oya itu, sering mengingatkan kepada ibu suruh menghindari makanan-makanan yang bisa mengakibatkan asam urat dan yang perlu dimakan biar asam uratnya sembuh Mbak Saktia. Baik Bu, saya akan meninggalkan papan ini ya Bu, untuk ibu itu belajar makan atau menghindari makanan yang harus dihindari dan makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Saya tunggu di minggu ke depan agar ada perkembangan yang lebih baik ya Bu ya. Iya Mbak. Iya terima kasih ya Mbak, jadi saya lebih paham sekarang ya makanan-makanan yang bisa mengakibatkan asam urat dan makanan yang bisa dimakan untuk pengidap penyakit asam urat. Oke Bu, sama-sama. Iya, makasih Mbak Sekia, ini sangat membantu. Sama-sama ya Mbak, Bu, saya pamit ya untuk pulang. Jika ada apa-apa nanti langsung aja konsultasi ke saya atau ke dokter. Oh iya, satu lagi, jangan lupa ya Bu untuk sering minum air putih, terus berolahraga agar sehat ya Bu. Iya Mbak. Baik Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya sama-sama Mbak Saktia. Baik, roleplay video saya sudah selesai. Roleplay ini bertujuan untuk menggambarkan pendekatan edukasi yang ramah bagi lansia tentang gangguan penglihatan dan dukungan keluarga untuk pengelolaan asam urat agar cepat sembuh. Terima kasih.